Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pada pertemuan kali ini, kami akan membahas tentang alat laboratorium non-elektrik pada mata kuliah Pengelolaan Laboratorium Biologi. Kelompok kami beranggotakan Maranata Agustina, Nina Herawati, dan Diana Pramesti Revina Cahyani. Yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah macam alat laboratorium non-elektrik, cara penggunaan, perawatan alat, dan cara penyimpanannya. Jadi, alat laboratorium non-elektrik merupakan alat laboratorium tanpa adanya bantuan dari listrik. Alat non-elektrik dapat dibedakan menjadi dua, yaitu glassware atau alat yang terbuat dari kaca atau gelas, dan non-glassware atau non-kaca. Yang pertama, alat yang terbuat dari kaca atau glassware dan porselen. Alat yang terbuat dari glassware yang pertama ada pembakar spiritus. Pembakar spiritus merupakan alat yang digunakan sebagai pemanasan atau pembakaran untuk menghasilkan api dengan bahan bakar berupa spiritus. Cara menggunakan spiritus ini adalah dengan menyiapkan bahan bakarnya terlebih dahulu. Kemudian buka penutup luar dan lepaskan bagian penutup dalamnya dengan sumbunya. Setelah itu isi dengan spiritus sampai penuh. Kemudian tutup kembali dan tunggu sampai spiritus meresap ke dalam sumbu. Setelah itu nyalakan dengan korek api. Cara perawatan spiritus adalah dengan penyimpanan pembakar spiritus diletakkan di dalam lemari rak. Selanjutnya ada termometer. Termometer merupakan alat yang digunakan untuk mengukur suhu. Cara penggunaan termometer adalah dengan memegang ujung atas jika menggunakannya, kemudian dimasukkan atau ditempelkan ujung bawahnya dari termometer ke dalam zat yang akan diukur. Setelah itu perhatikan dan jangan gunakan termometer untuk mengaduk. Sedangkan cara penyimpanannya adalah disimpan di wadah termometer yang sudah disediakan. Selanjutnya, pipet volume. Pipet volume berbentuk mirip pipa, akan tetapi terdapat cembungan pada tengah-tengah batang pipa tersebut. Cara penggunaan pipet volume adalah dengan menghubungkan ujung atas pipet volume dengan pipet filter, kemudian larutan disedot sampai tanda batas yang melingkar di pipa atas badan pipet volume. Selanjutnya, pindahkan pipet volume ke wadah yang baru. Dibersihkan menggunakan air mengalir dan disimpan di tempat rak pipet atau baki. Selanjutnya ada pipet tetes. Cara menggunakan pipet tetes yaitu dengan memegang karet penghisap pipet dengan menggunakan ibu jari dan jari telunjuk. Kemudian karet telunjuk hisap ditekan dengan kedua jari. Kemudian dicelupkan ujung pipet tetes yang ke dalam larutan atau cairan. Maka tekanan karet penghisap dikurangi sedikit demi sedikit supaya larutan masuk ke dalam pipet tetes. Cara perawatan atau pemeliharaan dengan dicuci kemudian disimpan di tempat yang aman serta terhindar dari benturan. Pipet ukur adalah gelas yang menyerupai pipa dengan salah satu ujungnya menyempit. Cara penggunaan adalah dihubungkan dengan pipet filler, kemudian bahan kimia diambil sesuai skala yang tertera. Sedangkan cara perawatannya adalah setelah digunakan, dicuci menggunakan air dan sabun untuk menghilangkan beberapa zat, kemudian disimpan di tempat yang aman serta terhindar dari benturan. Selanjutnya, Erlenmeyer. Cara penggunaan Erlenmeyer yaitu ketika proses titrasi diletakkan di bawah buret sebagai wadah analit. Cara perawatannya yaitu dicuci setelah digunakan dengan deterjen atau sabun, kemudian dibilas hingga bersih dengan air. Pastikan tidak ada noda yang tertinggal pada kaca. Setelah itu dikeringkan dan disimpan di rak lemari dengan rapi. Selanjutnya ada corong kaca. Corong kaca biasanya digunakan untuk penyaringan endapan. Proses penyaringan ini menggunakan kertas saring yang dilipat sesuai prosedur kemudian dimasukkan ke dalam corong penyaring. Supaya kertas saring dapat menempel, dibasahi dengan sedikit air. Setelah itu, corong penyaring siap digunakan untuk melakukan penyaringan endapan. Sedangkan cara perawatannya adalah setelah dipakai dicuci menggunakan air sabun, kemudian disimpan pada lemari rak dalam keadaan bersih. Cawan Petri adalah sebuah wadah yang bentuknya bundar dan terbuat dari plastik atau kaca yang digunakan untuk membiarkan sel. Cara menggunakan cawan Petri adalah bibir cawan dipanaskan di atas bunsen agar mikroba yang tidak diinginkan mati. Cara perawatan atau penyimpanan setelah digunakan
dicuci dengan sabun, kemudian dikeringkan dan disimpan di lemari rak dengan rapi. Selanjutnya itu ada labu ukur. Cara menggunakan labu ukur itu yaitu dengan mengisi larutan yang akan diencerkan atau dipadatkan yang akan dilarutkan. Jadi kita bisa menambahkan cairan yang dipakai sebagai pelarut sampai setengah labu terisi. Kemudian dikocok labu sampai tanda batas. Untuk semut labu, pegang tutupnya dengan jari, kemudian dikocok dengan cara membolak-balikkan labu sampai larutan homogen. Cara perawatan labu ukur ini dengan cara membersihkan dengan busa atau sikat plastik yang halus supaya tidak merusak peralatan gelas tersebut. Kemudian labu ukur tersebut disimpan di dalam lemari dengan rapi. Untuk selanjutnya ada gelas kimia. Cara menggunakan gelas kimia itu gunakan 3 kaki dan kawat kasa sebagai penopang gelas kimia. Kemudian selanjutnya batang gelas atau batu diletakkan pada gelas kimia untuk menghindari pemanasan mendadak. Yang ketiga, jika gelas kimia tersebut berfungsi sebagai penangas air, isikan air seperempatnya saja supaya tidak terjadi tumpahan. Gelas kimia itu bisa dirawat dan disimpan dengan cara dibersihkan noda-noda yang lengket pada gelas, kemudian pengaduk dibalut dengan kapas sekaligus dibasahi larutan asam, lalu digosokkan ke dalam gelas. Setelah bersih, kemudian bilas dengan air. Penyimpanan gelas kimia dapat dilakukan di lemari rak. Untuk selanjutnya ada gelas ukur. Cara penggunaannya itu dipegang dengan tang dan ibu jari sampai batas volume yang akan dikehendaki. Gelas ukur ini diangkat setinggi mata dan cairan dituangkan sampai batas volume. Cara perawatannya itu sama seperti alat yang sebelumnya, dengan cara dibersihkan terlebih dahulu sebelum penyimpanannya. Untuk selanjutnya terdapat tabung reaksi. Tabung reaksi ini terbuat dari sejenis kaca yang digunakan untuk mereaksikan suatu larutan atau cairan. Cara penggunaan tabung ini yaitu dengan diisi sebagian saja sekitar sepertiganya, kemudian tabung dijepit pada bagian dekat mulut tabung, lalu api pemanas diletakkan pada bagian bawah larutan. Posisi tabung ketika memanaskan sebaiknya agak miring dan goyangkan tabung reaksi agar pemanasan merata. Arah mulut tabung reaksi ditempatkan pada tempat yang kosong agar percikannya tidak mengenai orang lain. Cara perawatannya itu tabung reaksi dibersihkan dengan cara menyikatnya dengan menggunakan deterjen atau sabun, kemudian dibilas dengan air. Jika tabung reaksi mengalami kerusakan, maka sebaiknya diganti dengan yang baru agar tidak membahayakan kegiatan praktikum lainnya. Untuk selanjutnya ada desikator. Desikator ini merupakan wadah yang terbuat dari bahan gelas yang kedap udara. Desikator ini bisa digunakan untuk mengeringkan senyawa yang bersifat menyerap uap air. Jadi menggunakan desikator ini dengan cara senyawa padat atau kristal yang akan dikeringkan dimasukkan ke dalam desikator menggunakan wadah yang sesuai, misalnya gelas arloji atau krus porselen. Kemudian di dalam dasar desikator ini diberikan senyawa yang dapat menyerap uap air. Contohnya itu senyawa yang bersifat hidrokopis. Yang paling sering digunakan adalah silika gal. Kemudian desikator ini ditutup rapat dan cara penyimpanannya itu disimpan di tempat yang aman dan terhindar dari benturan seperti ditaruh di lemari rak. Yang selanjutnya ada cawan porselin. Cawan porselin ini merupakan alat yang digunakan untuk memanaskan medium, mensterilisasikan jarum inokulasi, serta alat-alat yang terbuat dari platina dan mikrom seperti jarum platina dan OC. Cara menggunakannya itu dengan cara memasukkan larutan yang akan dikristalisasi ke dalam cawan porselin. Setelah itu, panaskan cawan porselin yang sudah berisi larutan di atas bunsen yang sudah diberi kawat kasa dan 3 kaki. Cara perawatan dan penyimpanannya itu bisa disimpan di lemari rak dan dicuci dengan air dengan sabun setelah alat digunakan untuk menghilangkan beberapa zat yang tertinggal.
Yang selanjutnya ada lumpang atau alu. Lumpang alu ini merupakan alat porselin yang digunakan untuk menghaluskan bahan-bahan organik atau anorganik. Cara menggunakan alat ini dengan cara meletakkan bahan yang akan dihaluskan ke dalam lumpang, kemudian tumbuk dengan halus, dan cara perawatan penyimpanannya yaitu bisa disimpan di lemari rak. Dan perawatannya dicuci dengan alat sampai bersih setelah digunakan dan ditempatkan di tempat yang sejuk. Untuk selanjutnya itu ada pignometer. Jadi pignometer ini terbuat dari kaca dengan penyumbat ketat dengan pipa kapiler yang melaluinya sehingga gelembung udara dapat lolos dari alat tersebut. Alat ini juga digunakan untuk menentukan massa jenis zat cair. Cara menggunakan alat ini yaitu pertama-tama dikosongkan dan ditimbang terlebih dahulu. Massa pignometer kosong perlu dicatat, kemudian pignometer diisi dengan zat cair yang akan ditentukan massa jenisnya sampai penuh. Setelah itu ditutup menggunakan tutupnya. Kita juga harus memastikan bahwa pignometer ini terisi penuh dengan zat cair dengan memastikannya bahwa tidak ada gelembung udara di dalamnya. Jadi, pignometer yang telah terisi tersebut ditimbang dengan neraca. Cara penyimpanannya itu dapat disimpan yang aman dan terhindar dari benturan seperti ditaruh di lemari rak. Untuk selanjutnya ada alat-alat non-glassware. Yang pertama yaitu ada botol semprot. Botol semprot ini merupakan botol tinggi tertutup yang terbuat dari plastik yang memiliki fungsi sebagai tempat penyimpanan aqueduct. Cara penggunaan botol semprot ini dengan cara menekan badan botol sampai air di dalam botol keluar dari pipa kecil yang ada di botol, kemudian diarahkan pada bagian alat laboratorium. Cara perawatan dan penyimpanan botol semprot ini bisa disimpan di lemari rak dan disemprot dengan cara mencuci botol semprot apabila dalam keadaan kotor setelah digunakan. Untuk selanjutnya ada filler. Filler ini merupakan alat yang berfungsi untuk menyedot larutan yang berbahaya. Cara menggunakan filler ini dengan cara menekan filler sampai keadaan filler kempis. Setelah itu bisa diletakkan pipet ke dalam larutan, kemudian melepaskan filler dan isi pipet tersebut sampai melebihi batas. Setelah itu, kita bisa memindahkan larutan ke wadah yang lainnya dengan cara menekan filler tersebut. Cara perawatan dan penyimpanan filler ini bisa disimpan di kabinet setelah selesai pemakaian agar lebih aman. Cara merawat alat ini adalah dengan mencuci bersih alat setelah pemakaian. Yang selanjutnya ada kaki tiga. Kaki tiga ini merupakan alat yang terbuat dari bahan besi yang berbentuk seperti kursi bulat dengan kaki berjumlah 3. Alat ini berfungsi dalam proses pemanasan. Cara menggunakan kaki tiga ini adalah dengan cara meletakkan kasa atau kawat segitiga berada di atas kaki tiga. Kemudian di bagian atas kawat diletakkan gelas kimia atau Erlenmeyer yang sudah berisi larutan yang akan dipanaskan. Cara perawatan dan penyimpanannya yaitu seperti lainnya dilakukan di lemari rak, kemudian dengan cara dibasahi lalu dikeringkan dengan menggunakan kain kering. Lalu jauhkan kaki tiga tersebut dari air supaya tidak berkarat. Setelah kaki tiga digunakan, bersihkan kembali alat itu dengan kain. Yang selanjutnya ada penjepit tabung reaksi. Penjepit ini biasanya terbuat dari kayu yang berfungsi untuk menjepit tabung reaksi saat dalam proses pemanasan. Cara menggunakannya itu dengan cara menekan bagian tengah dari alat, kemudian jepit tabung reaksi setelah kepala penjepitnya terbuka. Cara perawatan dan penyimpanan alat ini bisa disimpan di lemari rak. Dan cara merawatnya adalah dengan cara mencuci alat dengan menggunakan air setelah selesai dipakai, kemudian diletakkan di tempat yang tidak lembab agar tidak berjamur dikarenakan alat ini terbuat dari kayu. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu plate test, merupakan alat untuk mereaksikan zat dalam jumlah sedikit. Cara penggunaannya yaitu dengan meletakkan
plat tetes di atas meja, lalu kemudian meneteskan larutan yang akan direaksikan ke dalam plat tetes tersebut. Untuk plat tetes ini disimpan di lemari rak, dan untuk merawatnya yaitu sebaiknya dicuci setelah selesai pemakaiannya. Untuk selanjutnya yaitu rak tabung reaksi. Alat ini berfungsi untuk menyimpan tabung reaksi, biasanya terbuat dari kayu. Untuk cara penggunaannya yaitu dengan meletakkan tabung reaksi ke dalam lubang-lubang yang tersedia pada rak tabung reaksi tersebut. Untuk cara penyimpanan yaitu disimpan di lemari rak, dan untuk merawatnya yaitu dicuci apabila dalam keadaan kotor saja. Lalu selanjutnya itu ada pinset. Pinset ini untuk mengambil preparat segar supaya tidak terkontaminasi. Pinset juga dapat digunakan dalam pembedahan hewan untuk menarik organ-organ tubuh hewan tersebut. Lalu untuk cara penggunaannya yaitu dengan menjepit bahan yang akan diambil, dan untuk merawatnya dan itu dapat menjaga kebersihan pinset dengan mencucinya setelah selesai dipakai. Lalu pinset tersebut disimpan di dalam sebuah kotak. Lalu selanjutnya itu spatula. Spatula ini untuk mengambil bahan padat atau kristal. Cara menggunakannya yang pertama itu dibersihkan dulu spatulanya, lalu kemudian mengambil bahan yang diperlukan dengan spatula tersebut. Lalu untuk cara perawatannya itu dicuci setelah alat selesai digunakan dan kemudian disimpan di bagi plastik. Lalu yang selanjutnya ini ada perawatan alat laboratorium non elektronik. Ada dua macam perawatan, yaitu perawatan terencana dan perawatan tidak terencana. Untuk perawatan terencana ada dua macam juga, yaitu perawatan preventif dan perawatan korektif. Untuk perawatan yang preventif itu merupakan perawatan yang bersifat pencegahan. Sistem perawatan pada laboratorium secara sadar dilakukan melalui tahap perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, serta monitoring dengan tujuan untuk mencegah terjadinya gangguan atau kerusakan terhadap peralatan laboratorium. Lalu pada perawatan korektif ini merupakan perawatan yang bersifat koleksi, yaitu peralatan laboratorium yang secara sadar dilakukan untuk mengembalikan peralatan laboratorium pada kondisi standar sehingga dapat berfungsi dengan normal. Lalu pada perawatan tidak terencana ini adalah jenis perawatan yang bersifat perbaiki terhadap kerusakan yang tidak diperkirakan sebelumnya. Karena tidak direncanakan sebelumnya, maka juga disebut dengan perawatan darurat. Untuk tujuan dari perawatan tidak terencana ini yang pertama yaitu agar perawatan laboratorium selalu prima, lalu yang kedua memperpanjang umur pemakaian, yang ketiga menjamin kelancaran kegiatan pembelajaran, yang keempat menjamin keamanan dan kenyamanan bagi para pemakai, lalu yang kelima mengetahui kerusakan secara dini, yang keenam menghindari terjadinya kerusakan secara mendadak, dan yang terakhir menghindari kerusakan secara fatal. Lalu dari perawatan-perawatan yang ada tadi tersebut ini tentunya memiliki beberapa tujuan, antara lain yang pertama agar perawatan laboratorium selalu prima, lalu memperpanjang umur pemakaian, menjamin kelancaran kegiatan pembelajaran, menjamin keamanan dan kenyamanan para pemakai, mengetahui kerusakan secara dini, dan lalu menghindari terjadinya kerusakan secara mendadak, dan yang terakhir menghindari kerusakan secara fatal. Lalu untuk yang selanjutnya ini ada penyimpanan alat. Terdapat beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam penyimpanan alat di laboratorium menurut Jufriyah tahun 2009. Yang pertama itu adalah aman. Nah, aman di sini yaitu alat yang mudah dibawa dan mahal harganya. Di samping itu juga keadaan mudah rusak, hendaknya harus disimpan tersendiri dalam laci atau lemari yang terkunci supaya aman dari pencuri dan kerusakan. Lalu yang kedua itu mudah dicari. Nah, untuk
penyimpanan alat memerlukan ruang penyimpanan dan perlengkapan seperti lemari, rak, dan laci yang ukurannya itu disesuaikan dengan luas ruangan yang tersedia untuk memudahkan mencari letak masing-masing alat. Maka alat tersebut perlu diberi tanda, yaitu dengan menggunakan label pada setiap tempat penyimpanan alat. Untuk yang ketiga yaitu mudah dicapai atau diambil. Untuk alat yang sering digunakan hendaknya itu disimpan sedemikian rupa sehingga mudah untuk diambil dan dikembalikan. Selanjutnya, penyimpanan peralatan laboratorium juga berdasarkan prinsip-prinsip, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, alat disimpan berdasarkan kelompok alat, misalnya berdasarkan jenis bahan, seperti kelompok peralatan gelas, logam, kayu, karet, dan porselen. Lalu yang kedua, alat-alat itu disimpan berdasarkan frekuensi penggunaannya. Maksudnya di sini alat tersebut sering digunakan ataukah jarang digunakan. Lalu yang ketiga itu alat-alat khusus sebaiknya itu disimpan dalam lemari atau tempat khusus karena sifat alat yang rentan terhadap faktor luar maupun alat tersebut mahal harganya. Lalu yang keempat itu penyimpanan dan pemeliharaan alat juga harus memperhitungkan sumber kerusakan alat. Biasanya sumber kerusakan alat dan bahan akibat lingkungan seperti lembab udara, asam basa, temperatur, mekanisme cahaya api, seperti itu. Untuk yang selanjutnya, ini ada beberapa daftar pustaka, tinjauan pustaka yang kami gunakan dalam penyusunan makalah tersebut. Lalu mungkin dari kelompok kami seperti itu saja. Kami mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian. Kami mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.